Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu pada hari ini, Sabtu 8 Januari 2022. Sebelum kita mendengarkan firman renungan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu. Engkau yang telah menjagai kami dalam istirahat kami. Dan Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan sukacita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau memulai hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, mari datang ke dalam hati kami. Bekerja seluas-luasnya di dalam hati kami. Sehingga kami boleh melakukan hari ini Tuhan. Mengerjakan hari ini Tuhan. Sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Renungan ini diambil dari buku Melangkah Bersama Tuhan karangan Maria Eti dengan judul Tuaian Perjuangan Ibu. Tuaian Perjuangan Ibu. Suara penyanyi cilik Nikida melantunkan syahdu lagu Di Doa Ibuku terdengar indah. Agustinus Heru Pitojo terpaku mendengarnya. Tanpa sadar air mata berurai dari pelupuk matanya. Terbayang di benaknya mendiang ibunya, Teresia Suyati. Di mana beliau pagi-pagi buta sudah berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Tak jarang ia mendapati sang ibu berdoa dengan mata basah. Berdoa adalah teladan utama yang diberikan sang ibu. Hidupnya yang syarat perjuangan seperti memiliki daya yang tangguh. Dan daya itu tak lepas dari ketekunannya berdoa. Buah-buah manis perlahan-lahan ia peroleh melalui rentang perjuangan yang panjang dan berliku. Heru Pitojo sangat mengagumi sosok sang ibu. Seorang perempuan sederhana yang perkasa. Sejak usia 28 tahun ia sudah ditinggal pergi selamanya oleh suaminya. Sejak itu janda atau single parents 7 anak laki-laki itu tak berniat kawin lagi. Berbagai cara ia jalani demi menghidupi anak-anaknya. Pahit getir kehidupan telah dirasakan oleh sang ibu. Namun Heru tak pernah mendengar ibunya mengeluh. Hidup baginya bekerja. Terus dan terus bekerja. Segala macam ia lakukan. Mulai dari berdagang di emperan jalan. Berdagang keliling. Hingga perlahan-lahan akhirnya ia bisa mengelola rumah makan sendiri.
Ketika masih balita, Heru sudah kehilangan sang ayah. Tentu tak mungkin bagi ibunya hidup hanya mengandalkan uang pensiun janda dari perusahaan jawatan kereta api. Dari Yogyakarta, ibunya membawa anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta. Himpitan ekonomi tak memungkinkan baginya menghidupi ketujuh anaknya sendirian. Dengan berat hati Suyati memberikan 3 anaknya untuk diasuh oleh kakaknya. Awalnya dia masih bertahan. Dengan ketiga anaknya menghidupi Heru dan ketiga adiknya. Sampai akhirnya satu persatu mereka dimasukkan ke panti asuhan Desa Putra di Depok. Heru bersyukur usaha ibunya yang semula sederhana tahun ke tahun kian maju. Dari kaki 5 ibunya bisa membuka sebuah rumah makan berlokasi di Jalan Margonda Raya Depok. Nama rumah makan itu Gudeg Bu Yati. Kemudian pintu rezeki sepertinya terkuak. Hasil keuntungan berdagang jamu dan gudeg tak pernah membuat ibunya lupa diri. Heru ingat sewaktu masih jadi orang susah, ibunya seperti orang yang terabaikan di lingkungannya. Namun yang mengagumkannya, ketika ibunya berhasil dalam usaha, ia tak lupa kepada orang-orang di sekelilingnya. Bahkan ia selalu menolong mereka yang dulu menyepelekannya. Lanjut Heru. Heru kagum pada kemampuan ibunya yang berhasil mengembalikan usaha meski pendidikan formalnya rendah. Di tengah kesibukan, ia masih sempat terlibat dalam kegiatan gereja. Perlahan-lahan ia memiliki rumah sendiri, bahkan ia juga membangun sebuah rumah untuk salah seorang anak. Ia juga bisa membeli mobil yang digunakan untuk angkutan umum. Namun semua itu tinggal kenangan. Tahun 1996, Teresia Suyati berpulang dalam usia 64 tahun. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi Heru dan ke-6 saudara kandungnya. Tahun ini, 18 tahun sudah Heru membangun mahligai rumah tangga. Ia berjumpa dengan istrinya Maria Lydia Agustini di lingkungan gereja. Perjalanan rumah tangga Heru dan Lydia selama ini termasuk aman-aman saja. Kalaupun ada konflik terbilang kecil dan tak pernah sampai mengganggu stabilitas rumah tangga mereka. Heru merasa bersyukur karena keluarganya tak pernah juga sakit parah. Tahun lalu saya pernah jatuh dari motor tapi hanya luka ringan. Heru yakin bahwa Tuhan selalu melindungi dia dan keluarganya. Seperti teladan mendiang ibunya, Heru berusaha menanamkan kebiasaan berdoa kepada istri dan anak-anaknya. Sebisa mungkin mereka mengupayakan doa bersama setiap hari. Tak berlebih bila Heru kerap terharu mendengar lagu Di Doa Ibuku. Perjalanan hidupnya hingga saat ini ia yakini berkat doa-doa sang ibu. Takkan pernah ia lupakan bagaimana ibunya berjuang keras untuk bisa membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya. Ketika cakrawala masih gelap, ia sudah bangun untuk menyiapkan dagangannya. Dan ia tidak lalai mengawali nafas kesehariannya dengan doa. Sejak semangat muda masih menggelora dalam tubuhnya, Heru melihat ibunya tak jengah menjadi janda. Predikat itu yang seperti menempanya untuk melakoni hidup dengan ulet. Kini Heru dan saudara-saudaranya menuai hasil jerih payah itu. Demikianlah kisah nyata dari buku ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Firman ini
renungan ini mau mengatakan kepada kita tentang doa, Bapak Ibu. Doa adalah nafas kita. Doa adalah tindakan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta dan Sang Khalik itu. Tuhan mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, seberapa banyak waktu Anda untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengatakan, gunakanlah waktu, berikanlah waktu, sediakanlah waktu untuk berdoa, berbicara dengan Sang Khalik itu. Karena Dia Maha mendengar. Dia mau kita berbicara dengan Dia. Sayangnya, bukankah kita sering lupa akan hal ini? Dengan kesibukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Jadi Bapak Ibu, dalam memulai hari yang baru di pagi hari ini, mari datang berdoa kepada Tuhan. Curahkan seluruh isi hatimu kepada Dia, Sang Khalik itu. Dia Maha mendengar. Yakinilah bahwa segala doamu itu akan dijawab Tuhan. Tumpahkanlah segala unek-unekmu kepada Dia. Karena Dia akan memelihara kamu. Seperti Ibu Yati tadi. Apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saya juga mau berbicara kepada seluruh single parents dimanapun Anda berada yang mungkin mendengar firman ini. Yakinlah bahwa Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi janda, itulah Allah. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Engkau akan dipelihara Dia. Engkau dan anak-anakmu akan dijagai Dia, Sang Khalik itu. Untuk itu datanglah selalu dan berserulah kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat berkarya. Selamat melangkah menapaki hari yang baru di hari ini. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.